Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video perkuliahan matriks dan ruang vektor bersama saya Afif Humam, dosen Matematika FMIPA ITB. Kali ini kita akan bahas subbab 6.2 kebebaslinieran dan basis. Pada bagian terakhir ini kita akan membahas dimensi dari ruang vektor dan subruang. Kita akan mulai dengan teorema berikut yang memberikan sifat untuk himpunan bebas linier dan membangun pada suatu ruang vektor. Misalkan B adalah himpunan U1, U2 hingga UN merupakan basis bagi ruang vektor V. Maka yang pertama, setiap subhimpunan dari V dengan banyak anggota lebih dari N tidak bebas linier. Yang kedua, setiap subhimpunan dari V dengan banyak anggota kurang dari N tidak membangun V. Apa akibat dari teorema ini? Jadi kalau kita punya basis lain, sedangkan basis itu adalah himpunan yang bebas linier dan membangun, maka dari dua sifat ini, sifat satu karena basis itu bebas linier, maka anggotanya tidak lebih dari N, dan yang kedua, karena basis itu membangun, maka anggotanya tidak kurang dari N. Himpunan yang anggotanya tidak lebih dan tidak kurang dari N, artinya himpunannya memiliki sebanyak N anggota. Dengan demikian, kita dapat menurunkan sifat berikut. Sifat ini dikenal dengan teorema basis. Jika sebuah basis dari ruang vektor V berisi N vektor, maka setiap basis lain dari ruang vektor V juga berisi N vektor. Bilangan N pada teorema di atas disebut sebagai dimensi dari V, dinotasikan sebagai dim V. Jika suatu ruang vektor memiliki basis dengan banyak anggota berhingga, maka kita katakan ruang vektor tersebut berdimensi hingga. Sebagai contoh, diketahui himpunan 1 x pangkat 3 adalah basis standar bagi ruang polinom P3. Berdasarkan hal tersebut, himpunan ini bukan basis bagi P3. Kenapa? Karena himpunan ini memiliki 5 anggota, sedangkan salah satu basis dari P3 beranggota 4, artinya jika ada himpunan yang beranggota lebih dari 4, dia tidak bebas linier. Karena tidak bebas linier, maka himpunan ini bukan basis bagi P3. Begitu juga himpunan berikut, himpunan yang berisi 3 anggota, pasti tidak membangun P3. Karenanya, dia bukan basis bagi P3. Contoh berikutnya, himpunan 1 x hingga x pangkat n adalah basis standar dari polinom berderajat paling tinggi n. Maka Pn ini berdimensi hingga dengan dimensi Pn sama dengan n plus 1. Himpunan 1 x pangkat 3 dan seterusnya adalah basis standar dari P, ruang yang berisi semua polinomial. Maka P tidak berdimensi hingga karena banyak anggota pada salah satu basisnya ini tidak berhingga. Selanjutnya, ruang matriks berukuran M kali N berdimensi hingga dengan dimensi ruang matriks tersebut adalah M dikali N. Himpunan berikut adalah basis dari subruang W, subruang dari matriks ukuran 2 kali 2 yang berisi matriks simetri, maka dimensi dari W adalah 3. Dan yang terakhir, dimensi dari subruang trivial yang berisi hanya vektor 0 adalah 0.
Berikut adalah teorema yang memberikan sifat dari himpunan bebas linier dan himpunan yang membangun pada suatu ruang vektor. Misalkan V adalah ruang vektor dengan dimensi n, maka yang pertama, setiap himpunan bebas linier di V berisi paling banyak n vektor. Yang kedua, setiap himpunan pembangun dari V berisi paling sedikit n vektor. Yang ketiga, setiap himpunan bebas linier di V dengan banyak anggota n adalah basis bagi V. Yang keempat, setiap himpunan pembangun V dengan banyak anggota sebanyak n adalah basis bagi V. Yang kelima, setiap himpunan bebas linier di V dapat diperluas menjadi basis bagi V. Diperluas di sini artinya dapat ditambahkan anggota sehingga menjadi basis. Dan yang terakhir, setiap himpunan pembangun V dapat direduksi menjadi basis bagi V. Direduksi di sini berarti dikurangi anggotanya sehingga menjadi basis. Sebagai contoh, buktikan bahwa 1 min X, 1 plus X kuadrat, X min X kuadrat adalah basis bagi P2. Kita sudah mengecek di video sebelumnya bahwa himpunan ini adalah himpunan yang bebas linier. Dengan demikian, karena dimensi P2 sama dengan 3, dan ini adalah himpunan bebas linier berisi 3 buah anggota, maka himpunan ini adalah basis bagi P2. Satu contoh lagi, perluas himpunan 1 min X, X menjadi basis bagi P2. Kita tahu bahwa P2 berdimensi 3, sementara himpunan ini hanya berisi 2 anggota, maka kita perlu menambahkan 1 anggota lagi agar menjadi basis. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan membuat himpunan ini, kita tambah sehingga bersifat membangun. Apa yang menjamin tambahannya bersifat membangun? Kita dapat menggabungkannya dengan sebuah basis, katakanlah basis standar. Dengan kita gabung dengan sebuah basis ini, kita akan memperoleh gabungannya himpunan yang membangun. Dengan teorema yang tadi, himpunan yang membangun dapat kita reduksi, kita buang beberapa anggotanya menjadi basis. Nah, di sini ada 2 pilihan, apakah yang dibuang 1 atau X kuadrat. Perhatikan bahwa di sini 1 ternyata dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari 1 min X dan X. Artinya, 1 ini bergantung linear terhadap 2 anggota ini. Akibatnya, himpunan yang dibangun oleh 1 min X, X, dan X kuadrat akan sama dengan himpunan yang dibangun oleh 1 min X, X, 1, dan X kuadrat. Dan di sini, yang terakhir ini sama dengan P2. Kita mendapat kesimpulan bahwa himpunan yang dibangun oleh 1 min X, X, dan X kuadrat sama dengan P2. Kita punya himpunan pembangun P2 yang berisi 3 buah anggota. Dengan demikian, himpunan 1 min X, X, dan X kuadrat adalah basis bagi P2. Berdasarkan teorema tadi, kalau kita punya himpunan membangun sebanyak dimensi dari ruang vektor tersebut, maka himpunan tersebut menjadi basis. Teorema berikut terkait dengan hubungan dimensi suatu subruang dengan dimensi ruang vektornya. Misalkan W adalah subruang dari ruang vektor berdimensi hingga V. Maka dimensi W lebih kecil atau sama dengan dimensi V, dan W sama dengan V jika dan hanya jika dimensi W sama dengan dimensi V. Teorema 6.11 tadi menjadi akhir dari subbab 6.2. Selanjutnya
Anda bisa kerjakan soal latihan berikut. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.